Di bunker tersebut, Yosef membiarkan Elizabeth hidup sendirian sampai dia mulai mengunjungi Elizabeth dan memperkaos dia berkali-kali. Dan gak cuma itu, selama digurung, Elizabeth udah hamil 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Rawan, di segmen Konspirasi Creepy. Dimana pada segmen kali ini, gue akan membahas berbagai fenomena dunia yang menarik dan tentunya menambah wawasan lu semuanya. Cuma sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan hari ini gue akan menceritakan salah satu kisah paling disturbing yang pernah terjadi di Eropa, bahkan dunia. Yaps, apa lagi kalau bukan kasus Joseph Fritzl. Fritz. Itulah, kita panggil aja Joseph. Seorang pria yang kelihatan normal dari luar, tapi tetap punya rahasia kelam yang nggak bisa dibayangin pakai akal sehat. Ceritanya mengandung kekerasan, pelecehan, dan penculikan. Jadi trigger warning dulu ya. Kalau lu gampang kepikiran, lu mending skip aja deh. Kalau nggak, lu tonton bareng temen lu. Jangan nonton sendiri. Oke, udah siap semua? Kita mulai. Joseph lahir pada tahun 1935 di Austria. Dari luarnya, kehidupannya tuh kayak ya biasa aja, normal. Nikah, punya anak, dan kerja sebagai seorang insinyur. Rumahnya ada di sebuah kota kecil di Austria, di daerah Amstetten. Kelihatannya ya kayak ayahnya pada umumnya lah. Kayak bapak-bapak komplek kali ya. Ya, tapi ya kayak kata pepatah ya. Penjahat paling sadis, penjahat paling serem, justru datang dari yang mukanya biasa-biasa aja. Dan Joseph ini punya 7 anak, dan salah satunya namanya Elizabeth. Nah, dari kecil ini, si Elizabeth udah jadi target perlakuan buruk dari ayahnya. Tapi nggak ada yang tahu sejauh apa perlakuan tersebut. Karena si Joseph nih sekeren itu, seperfect itu dalam menyembunyikan sisi gelapnya. Jadi di tahun 1980, Joseph mulai membangun bunker rahasia di dalam tanahnya. Tapi ini bukan ruang bawah tanah biasa, bro. Dia bangun ini super niat, pakai sistem keamanan, pintu baja, suara kedap. Bener-bener kayak bunker buat kiamat. Dan dia ngaku ke pemerintah bahwa dia bangun itu buat perlindungan kalau ada bencana. Bahkan sampai dapat izin pula. Gak ada yang curiga. Tapi yang sebenarnya, ini adalah tempat yang dia siapin buat naruh anak kandungnya sendiri kelak. Di tahun 1984, saat itu, Elizabeth waktu itu umur 18 tahun. Dan ceritanya Elizabeth ini lagi beres-beres rumah. Ya, lagi bantu-bantu di rumah lah. Nah, tiba-tiba si Yosef ini manggil ke ruang bawah tanah. Begitu Elizabeth masuk, ceprek. Dia cekokin sesuatu, pingsan, dan kemudian, ya, itu adalah terakhir kali Elizabeth bisa melihat matahari. Dan sejak hari itu, selama 20 tahun Elizabeth nggak lagi bisa keluar rumah. Yang tadi gue bilang, nggak bisa ngeliat matahari. 24 tahun, bro. Gila. Lu dikurung orang tua lu sendiri. Di bunker tersebut, Yosef membiarkan Elizabeth hidup sendirian. Sampai dia mulai mengunjungi Elizabeth dan memperkaos dia berkali-kali. Dan gak cuma itu, selama digurung, Elizabeth udah hamil 7 kali. 7 cuk. Semuanya dilahirin di bunker. Pakai buku panduan melahirkan dan dibantu sama anak-anak Elizabeth yang udah lebih dulu lahir. Nah, kayak tutorial YouTube, cuk. Tutorial melahirkan. Ada 3 anak yang tetap tinggal di bunker bareng Elizabeth. Dan sisanya dibawa Joseph ke atas. Dan bilang ke istrinya kalau Elizabeth menelantarkan anak-anaknya begitu saja. Dan istrinya ya percaya. Pada tahun 2008, salah satu anak Elizabeth yang tinggal di bunker, namanya Kirsten, jatuh sakit parah. Saking parahnya, Joseph terpaksa bawa dia ke rumah sakit. Nah, disinilah semuanya mulai terungkap. Dokter curiga karena ini anak aneh banget. Nggak pernah punya catatan medis dan kondisinya kayak nggak pernah kena sinar matahari. Polisi dipanggil dan mulai nanya-nanya ke Joseph. Hingga pada akhirnya Joseph ngebolehin Elizabeth naik ke rumah sakit buat ngasih keterangan palsu. Tapi di sana polisi mulai interogasi Elizabeth. Dan di titik itu Elizabeth pecah.
Dia ceritain semuanya. Setelah 24 tahun, akhirnya dunia tahu kengerian yang terjadi di balik rumah Yosef. Polisi langsung menggeledah rumahnya, nemuin bunker dan seluruh bukti ada di dalamnya. Orang-orang satu kota syok. Bahkan anak-anak Yosef yang ada di atas rumah itu nggak tahu hal ini sama sekali. Nggak tahu sama sekali tentang dunia bawah rumah mereka. Jadi lu bayangin, di bawah tempat mereka tidur, ada adik-adik kandungnya yang dikurung dalam 2 dekade. Dan hingga pada akhirnya pada tahun 2009, Yosef diadili atas pemerkosaan, penculikan, perbudakan, kekerasan fisik dan psikis, dan pembunuhan bayi. Karena salah satu bayinya ada yang dibunbun. Ada yang lahir metong dan gak ditolong. Dan Yosef dinyatakan bersalah dan tuntutan penjara seumur hidup. Dan dia ada di penjara khusus di Austria. Dan kabarnya dia mulai pikun dan gak diizinkan buat ketemu orang luar lagi. Elizabeth dan anak-anaknya dikasih identitas baru dan tempat tinggal rahasia oleh pemerintah Austria. Mereka dapat bantuan psikolog, dokter, dan psikis penuh. Butuh waktu yang lama banget tentunya buat mereka sembuh dan pulih. Tapi kabarnya sekarang Elizabeth udah bisa mulai hidup dengan tenang. Bahkan punya hubungan baru dan menjauh total dari masa lalunya. Banyak orang nanya, kok bisa 24 tahun tanpa ketahuan? Jawabannya kompleks, karena si Yosef ini manipulatif banget. Dia kontrol semua informasi, bikin cerita bohong tentang Elizabeth yang kabur dan bikin surat palsu seolah-olah dia pergi gabung sekte. Ditambah lagi dia hidup di kota kecil. Sistem sosial pada saat itu nggak terlalu curiga buat orang tua yang dinilai normal dari luar. Ya, jadi begitulah kisah dari Yosef Rizal. Benar-benar kasus paling ekstrim dan paling disturbing dalam sejarah dunia modern. Namun bisa jadi pelajaran bahwa kejahatan bisa muncul dari wajah yang kelihatannya baik-baik aja. Kalau lu pada demen video kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Fadirawan. See you in the next content.